Seorang mahasiswi yang bernama Anin sedang duduk di depan laptopnya. Ia tampak stres dan bingung. Di seberangnya duduk dosen pembimbing yaitu Bu Buni yang memegang catatan hasil penelitian Anin. Bu, saya benar-benar buntu. Data saya ini ordinal dan jelas tidak memenuhi asumsi normalitas. Semua metode parametrik yang sudah saya pelajari selama ini tidak bisa diterapkan. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Anin, tenang dulu. Memang dalam dunia akademik kita sering dihadapkan dengan data yang memenuhi semua asumsi. Tapi di dunia nyata, data yang tidak sempurna justru lebih sering kita temui. Tidak perlu khawatir. Jadi, saya harus bagaimana, Bu? Ini kesempatanmu untuk belajar sesuatu yang baru. Jika data ordinalmu tidak memenuhi asumsi normalitas, maka metode non-parametrik adalah solusinya. Misalnya, kamu bisa gunakan uji Mann-Whitney. Ini adalah metode yang cocok untuk data ordinal dan tidak membutuhkan asumsi normalitas. Uji Mann-Whitney? Saya belum pernah mendalami metode itu, Bu. Memang ini belum terlalu banyak dibahas di kelas, tapi metode ini sangat berguna, terutama untuk kasus seperti yang kamu hadapi. Ini tidak sulit kok, baca dulu referensinya, lalu kita bisa diskusikan langkah selanjutnya. Anin duduk di meja belajarnya, tampak fokus membaca buku referensi tentang uji Mann-Whitney, sambil sesekali mencatat poin-poin penting di buku catatannya. Metode non-parametrik? Ternyata banyak juga yang belum saya pahami selama ini. Di kelas, kami selalu diajarkan tentang metode parametrik yang ideal. Tapi, kenyataannya tidak semua data sesuai dengan teori. Uji Mann-Whitney ini bisa jadi penyelamat untuk data ordinalku. Akhirnya, ini dia hasil yang aku butuhkan. Ternyata metode ini memang bisa diandalkan. Bu Buni sedang duduk di meja memeriksa laporan hasil analisis Anin. Anin terlihat lebih percaya diri dibandingkan sebelumnya, sambil menunggu komentar dari Bu Buni. Bagus Anin, analisismu sudah tepat. Hasilnya juga cukup kuat dan konsisten dengan hipotesis yang kamu ajukan. Bagaimana menurutmu setelah mencoba metode non-parametrik ini? Saya jadi paham, Bu, bahwa data yang tidak sempurna bukan berarti analisisnya akan gagal. Malah, metode seperti ini justru sangat berguna di situasi yang tidak ideal. Terima kasih banyak, Bu, atas arahan dan dukungannya. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang baik. Ini pelajaran penting statistik, bukan hanya tentang angka, tapi juga tentang menemukan cara terbaik untuk memahami data. Lanjutkan, saya yakin hasil akhir skripsimu akan memuaskan. Anin meninggalkan ruang bimbingan dengan perasaan lega dan semangat baru, siap menyelesaikan skripsinya. Dalam penelitian, tidak selalu mudah mendapatkan data yang sesuai dengan distribusi normal. Kira-kira apa sih solusinya? Statistik non-parametrik solusinya. Saat data yang kita miliki bersifat kategorik atau ordinal, statistik parametrik tidak bisa digunakan. Nah, disinilah peran statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah metode yang tidak bergantung pada asumsi distribusi tertentu, cocok untuk data ordinal, nominal, dan sampel kecil. Jika statistik parametrik memerlukan distribusi normal, non-parametrik tidak. Parametrik digunakan untuk data interval dan rasio, sedangkan non-parametrik lebih cocok untuk data ordinal dan nominal. Keuntungan statistik non-parametrik termasuk fleksibilitas dan efisiensi untuk sampel kecil. Namun, kelemahannya adalah kuasanya lebih rendah dibandingkan parametrik jika asumsi parametrik terpenuhi. Pedoman ini membantu memilih metode non-parametrik yang tepat, mulai dari uji 1 sampel hingga lebih dari 2 sampel.
Beberapa jenis uji non-parametrik yang sering digunakan adalah uji tanda, uji median, uji Mann-Whitney, dan uji Wilcoxon. Setiap uji memiliki kegunaan spesifik tergantung pada data dan tujuan analisis. Statistik non-parametrik adalah pilihan yang kuat untuk penelitian dengan data yang tidak memenuhi asumsi parametrik, mudah digunakan dan cocok untuk berbagai jenis data. Jangan ragu untuk menggunakannya dalam penelitian Anda. Gunakan statistik non-parametrik untuk hasil penelitian yang lebih fleksibel. Siap mencoba statistik non-parametrik? Mulailah sekarang dan lihatlah perbedaannya.